Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Edi Paji. Hari ini jadwalnya adalah pemupukan tahap kedua pada tanaman jagung, tumpang sari antara jagung dan juga cabai. Nah, kali ini yang dilakukan pemupukan adalah jagungnya terlebih dahulu. Nah, untuk cabenya belum, karena belum cukup umur untuk dilakukan pemupukan. Nanti ketika rumputnya ini sudah selesai dibersihkan semua, baru nanti akan cabenya dipupuk. Nah, untuk tanaman jagung kita pada pemupukan kedua ini kami menggunakan pupuk subsidi urea ya, atau orang sini bilangnya mais putih. Seperti ini penampakannya, ini pupuk subsidi. Jadi per KTP itu dijatah satu paket dari pemerintah. Di kartu tani sudah tercatat jatah untuk para petani. Di fase pemupukan yang awal kemarin tidak saya rekam karena saya sedang sibuk. Untuk pemupukan pertama kita menggunakan pupuk NPK. Untuk pupuk NPK 1515 atau Ponska dari pemerintah atau pupuk bersubsidi, karena lebih murah dan juga lebih cepat untuk penyerapannya ketika jagung berusia 15 hari. Jadi untuk pemupukan pertama jagungnya di usia 15 hari kita menggunakan pupuk NPK Ponska atau NPK 1515. Untuk merek sebenarnya bebas, bisa menggunakan merek apa saja, bisa yang subsidi maupun yang tidak subsidi. Karena di tempat kami ada yang subsidi dan harganya lebih murah, kami menggunakan yang subsidi. Untuk pupuk yang kedua ini kami menggunakan urea. Jadi kita genjot dengan nitrogen yang lebih tinggi untuk fase vegetatif. Nanti untuk fase generatif kita akan pupuk lagi. Ini masih masuki fase vegetatif. Jadi di fase pertumbuhan ini membutuhkan unsur N untuk pembentukan jaringan-jaringan pada tanaman agar mempercepat pertumbuhan tanaman. Karena pupuk urea ini mengandung unsur nitrogen yang tinggi, jadi di fase vegetatif unsur N atau nitrogen ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nanti ketika sudah fase generatif atau fase pembuahan, kita akan memberikan pupuk untuk fase pembungaan dan juga fase pembuahan. Di fase generatif nanti tanaman membutuhkan unsur kalium. Tapi karena ini masih fase vegetatif, jadi kita berikan unsur nitrogen. Untuk bentuk pupuknya sendiri seperti ini, dan jarak meletakkan pupuknya atau pemberian pupuk bisa diberikan tepat di bawah jagung, jadi nanti dia akan langsung diserap oleh akar tanaman. Dan untuk pemupukan harus dilakukan atau bisa mungkin dilakukan di tanah yang basah. Tanahnya harus basah. Ini tadi malam hujan, jadi sore ini kita melakukan pemupukan. Kalaupun di musim kemarau, setelah pemupukan harus dilakukan pengairan. Karena ini musim penghujan dan habis hujan tanahnya saja masih becek sekali, jadi besok tidak perlu dilakukan pengairan karena tanahnya sudah basah. Dan nanti pupuknya juga bisa diserap oleh tanaman. Tapi jika tanahnya kering dan tidak dilakukan pengairan,
pupuknya tidak akan bisa terserap oleh tanaman, bahkan bisa menyebabkan tanaman kepanasan dan mengakibatkan tanaman mati. Dan alhamdulillah tanaman kami ini juga pertumbuhannya saya kira lumayan baik. Tapi waktu di usia-usia yang baru tumbuh kemarin itu terserang hama ulat gerayak. Namun ini sudah teratasi dan sudah tidak ada ulat gerayaknya lagi. Nah, ini bekasnya, pucuknya atau pupusnya ini bekas dimakan ulat gerayak, daunnya bolong-bolong. Namun ini sudah mampet ya ulat gerayaknya, jadi sudah aman. Nah, di bawahnya jagung ini sudah ada tanaman cabenya. Ini tanaman cabenya, sudah ada tanaman cabenya. Jadi nanti ketika jagung ini tumbuh tinggi, itu akan menjadi naungan untuk cabenya supaya tidak kepanasan. Dan nanti ketika jagungnya panen, cabenya sudah memasuki fase generatif atau fase pembungaan. Oh, terima kasih dulur-dulur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika suka dengan video ini, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan. Terima kasih. Salam dulur Paiji.